Inisiatif untuk mengadakan vaksin ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, tentunya kita ikut mau mensukseskan atau mempercepat program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah agar kita bisa segera membentuk kekebalan komunitas ya, herd immunity. Dan oleh karena itu pada hari ini saya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan teman-teman di Pura Canda Praba untuk mengadakan vaksinasi di tempat ini gitu ya, sekaligus untuk bisa menjangkau komunitas Hindu Bali yang ada di Jakarta. Jadi sekali lagi ini penting sekali untuk kita bisa segera mempercepat vaksinasi ya, karena melihat angka penularan semakin hari juga semakin tinggi, ketersediaan rumah sakit juga semakin menipis ya, sehingga ya itu tadi kita dukunglah upaya pemerintah untuk segera mempercepat vaksinasi. Tadi waktu keliling seperti apa Bapak melihat proses vaksinasi ini Pak? Saya senang sekali ya melihat antusiasme warga begitu tinggi, datang juga banyak ya, dan acaranya diatur dengan cukup rapi, tidak ada kerumunan ya, dan saya lihat tadi proses dari pendaftaran sampai selesai pun cukup tidak memakan waktu yang lama ya, sehingga ini adalah contoh yang sangat baik dalam mengadakan suatu acara vaksinasi. Tidak seperti beberapa wilayah di Jakarta yang kita lihat sempat berjubel ya, ada kerumunan, dan ini bentuk kerjasama yang baik lah antara panitia acara dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Anak juga Pak? Vaksin hari ini juga bisa untuk anak-anak di atas 12 tahun. Jadi karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan berdasarkan BPOM ya, sekarang ini kita sudah boleh melakukan vaksinasi terhadap warga Indonesia yang berusia 12 tahun ke atas. Oke. Pak, ini kan dilakukan di setiap masjid. Ya, saya rasa ini bentuk kepedulian kita, bentuk inisiasi kita untuk bisa menjangkau berbagai komunitas yang ada di Jakarta. Dan kebetulan kali ini di Jakarta kita ingin menjangkau teman-teman dari komunitas Hindu Bali untuk bisa ikut vaksinasi ya, sebagai bagian dari upaya mempercepat program vaksinasi nasional. Tentunya ke depan apabila ada tempat ibadah yang memiliki lahan yang cukup luas ya, bisa menampung masyarakat untuk datang melakukan vaksinasi ya, kita tetap akan menjalankan hal tersebut. Saya rasa komunitas-komunitas lain juga banyak kok yang mengadakan hal serupa. Di Pluit itu saya lihat di Buddha Suci juga sudah melakukan vaksinasi ya. Beberapa pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur juga sudah melakukan vaksinasi gitu. Saya rasa ini harus melibatkan berbagai elemen bangsa lah. Kita harus gotong royong sama-sama untuk bisa memastikan Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Kalau hari ini berapa kuota Pak yang disediakan? Hari ini 1.000 lebih ya, 1.000. Ya. Hari ini kita mempersiapkan 1.200 vaksin ya bagi warga yang bisa hadir untuk melakukan vaksinasi. Dan di lokasi ini hanya berlangsung hari ini saja. Ya. Apa sih Pak dengan menggandeng terutama rumah ibadah dan komunitas-komunitas beragama untuk mengadakan vaksin ini? Iya, saya merasa pasti sangat efektif ya, karena dari berbagai survei ya, sebagai politisi kita tentu sering membaca survei. Dan salah satu tokoh yang menjadi acuan dari masyarakat di Indonesia adalah tokoh agama. Ya, oleh karena itu tentunya menggandeng tokoh-tokoh agama ya, menggandeng tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan vaksinasi pasti sangat efektif ya, untuk bisa mempercepat program vaksinasi nasional. Tentu saja kita juga harus kita paham ya bahwa masih ada porsi yang tidak kecil di masyarakat kita yang masih belum mau divaksin dengan berbagai macam alasan. Ada yang karena takut ya, ada juga yang karena termakan oleh berita-berita hoax ya, yang betul-betul tersebar di media sosial kita. Dan ya itu tadi, kembali lagi menurut saya menggandeng tokoh-tokoh agama, menggandeng rumah-rumah ibadah itu bisa efektif untuk bisa mempercepat vaksinasi. Ini bukan saja pernah dilakukan di Jawa ya. Saya punya contoh, kebetulan sahabat saya wali kota Manado mempercepat program vaksinasi di kota Manado dengan mendatangi gereja-gereja. Jadi ketika sebelum PPKM darurat ini kan mereka masih bisa ibadah ya setiap minggu. Setiap hari Minggu mereka mengadakan vaksinasi di berbagai gereja, khususnya fokus ke kaum lansia ya, sehingga ya itu tadi jemput bola ke tempat-tempat ibadah. Kita menyayangkan tentunya sempat viral beberapa hari terakhir, walaupun di Jawa dan Bali sudah diperlakukan PPKM darurat, tetapi masih ada saja kegiatan yang menciptakan kerumunan di beberapa tempat. Bahkan ada pejabat negara juga yang memposting di media sosialnya mengumpulkan massa dalam berbagai kegiatan. Tentu saja kita berharap wilayah-wilayah yang saat ini masih menjadi zona hijau tidak menjadi zona merah seperti yang kita lihat di Jawa dan di Bali gitu. Oleh karena itu saya berharap
pemerintah juga bisa fokus memastikan bahwa wilayah di luar Jawa Bali juga tetap diberlakukan pembatasan sosial ya secara ketat ya. Sehingga ya itu tadi, tempat yang saat ini belum merah jangan menjadi merah. Karena fasilitas kesehatannya berbeda dengan di Jawa. Kita di Jawa, kita di Jakarta saja yang fasilitas kesehatannya sudah terbilang baik, kita kewalahan kok menghadapi lonjakan kasus yang begitu tinggi. Saya tidak bisa terbayang wilayah-wilayah lain yang saat ini vaskesnya tidak sebaik di Pulau Jawa. Apabila menghadapi kondisi yang sama seperti ini, mungkin situasinya akan lebih mengerikan lagi. Ya, jadi tolong fokus juga jaga di luar Jawa dan Bali ya. Kita berharap memang tidak sampai meluas ke sana, tapi kita harus mempersiapkan skenario terburuk ya. Kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus di tempat lain. Pintu internasional. Untuk WNA. Menutup pintu WNA. Saya rasa cukup fair ya ketika kita memberlakukan adanya PPKM darurat. Ya tidak ada salahnya ketika kita juga membatasi kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri. Membatasi itu artinya hanya mengizinkan orang-orang yang memiliki tujuan essential travel gitu untuk bisa datang ke Indonesia. Misalnya WNI yang pulang dari luar negeri, itu pun harus melalui proses screening yang ketat ya, melalui proses karantina yang mungkin tidak hanya 5 hari, tetapi dibuat misalkan 14 hari ya. Tetapi kalau bagi pelaku perjalanan yang hanya datang untuk wisata, lebih baik sementara waktu dibatasi dulu ya, tidak diizinkan untuk masuk sampai masa PPKM darurat sudah selesai lah setidaknya. Pak, ini untuk respon. Saya rasa saat ini pemerintah harus melakukan segala upaya untuk bisa menghadirkan kebutuhan oksigen bagi masyarakat di Indonesia. Kita ketahui beberapa 2 hari terakhir mungkin di berbagai rumah sakit sudah mengalami kekurangan oksigen ya. Bahkan tadi malam ada rekan saya di Bandung ya, Komisi 9 yang meninggal dunia juga dalam kondisi rumah sakitnya tidak memiliki oksigen yang cukup gitu. Jadi pemerintah harus menghadirkan oksigen yang cukup untuk Indonesia. Nah, kemarin memang kita dengar ada rencana dari Kementerian Perindustrian untuk mengalihkan oksigen dari industri untuk kebutuhan medis ya. Walaupun yang saya ketahui dalam beberapa terakhir upaya tersebut belum berjalan dengan optimal ya. Saya harapkan perintah presiden bisa dijalankan secara optimal. Jadi yang saat ini mayoritas masih untuk industri bisa segera dialihkan untuk kepentingan medis ya. Kalaupun sampai tidak cukup, ya maka pemerintah harus mendatangkan, kalau perlu mendatangkan dari luar negeri ya, sehingga kebutuhan oksigen itu bisa mencukupi untuk pasien yang saat ini sedang sangat-sangat membutuhkan gitu. Sambil ini berjalan ya, bagi saya ini kan gini, pandemi ini kan bukan 1 hari, bukan 1 bulan, dan menurut saya kita masih bisa menghadapi ada kemungkinan ya menghadapi gelombang berikutnya di tahun depan atau beberapa bulan lagi. Saat ini pemerintah juga harus fokus membangun infrastruktur ketersediaan oksigen ya, sentra-sentra oksigen, apakah itu membangun pabrik-pabrik oksigen baru ya, sehingga ketersediaan oksigen untuk kebutuhan medis apabila terjadi hal yang sama di kemudian hari bisa terpenuhi. Ya, makasih ya dokter ya. Dari sini Pak, izin Pak di belakang. Silakan naik. Dari sini, Bang. Jangan tegang ya, jangan malah naik tensinya. Bang, ngobrolnya sebelah kanan, Bang. Sini, Bang. Nah, iya, Bang. Ya, makasih, Bang. Jangan malah naik tensinya. Gimana, Bang? Udah gini, Bang. Indonesia kuat. Kita lagi kan. Dokter, makasih banyak. Oke, silakan. Ada takut nggak Bu mau divaksin? Kenapa baru sekarang? 76, 77, 78, silakan berdiri. 76, 77, 78. Mungkin di sini. Lebih deg-degan divaksin apa deg-degan di foto? Saat ini Bapak Syaromali, Wakil Ketua Komisi 9. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.